Misteri pembunuhan keluarga Dardin yang tidak pernah terungkap. Misteri pembunuhan memang sering membuat kita menjadi penasaran. Jika misteri pembunuhan pada orang saja sudah bisa membuat heboh, bagaimana jadinya jika yang dibunuh adalah satu keluarga? Yap, jumpa lagi Sobat Podcast Radio bersama Mimin Freddy. Hari ini senang sekali kembali dapat menemani kalian dengan cerita-cerita pendek yang selama bulan April ini kami akan menyajikannya kepada kalian semua. Dan mohon maaf jika karena satu dan lain hal selama bulan April ini live streaming kami tiadakan, dan mungkin kita akan kembali lagi pada bulan awal Mei dengan live streaming dengan konsep yang lebih, menurut Mimin, lebih luar biasa. Tapi nggak usah kecewa guys, karena akhir dari podcast ini kami akan tetap memberikan tebak gambar yang berhadiah pulsa yang akan langsung ditransfer ke handphone kalian. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kalian menyimak ini, dan tebak gambarnya tulis jawabannya di kolom komentar. Kalian akan mendapatkan pulsa gratis. Baik, sebelum kita lanjut, silakan mohon dukungannya dengan mengklik tombol subscribe, like, dan share. Terima kasih bagi yang sudah mendukung kami. Misteri pembunuhan keluarga Dardin yang tidak pernah terungkap. Seperti yang sudah disampaikan di intro tadi, misteri pembunuhan memang sering membuat kita menjadi penasaran. Jika misteri pembunuhan pada satu orang saja sudah bisa membuat heboh, bagaimana nih jadinya kalau yang dibunuh malah satu keluarga? Dan sampai saat ini, gimana ya? Kita langsung aja menyimaknya. Ya, hal inilah yang terjadi di Illinois, US, Amerika Serikat, di mana sebuah keluarga ditemukan tewas, guys. Dan tewasnya, dibunuhnya itu sangat-sangat keji dan menggenaskan. Dan masalahnya, mereka dibunuh itu di rumah mereka sendiri. Satu keluarga ditemukan tewas. Dan nahasnya penyebab kematian dan siapa yang membunuh mereka sampai hari ini masih tidak bisa terungkap. Kejadian nahas itu terjadi pada 18 November 1987 yang lampau. Di mana teman kantor dari Kate Dardin merasa curiga karena Kate yang sudah beberapa hari tidak masuk kantor. Beberapa orang teman dan orang kantornya juga sudah mencoba menghubunginya. Dan terus dihubungi berulang kali guys, tapi tidak ada jawabannya. Mereka juga berusaha menghubungi sang istri, Elaine, tapi juga tidak mendapatkan jawaban sama sekali. Karena merasa curiga, mereka mencoba menghubungi polisi dan keluarga Kate yang lainnya, guys. Setelah itu, polisi datang ke rumah.
keluarga itu untuk memeriksa keadaan mereka. Ya iyalah, gimana ya guys, misalkan kalian punya teman sekantor atau sahabat atau yang sering berjumpa dengan kita setiap hari, tau-taunya ghosting. Bukan ghosting ya, kalau ghosting itu hubungan percintaan, jadi hilang tanpa kabar kayak gitu, pasti kita menaruh curiga. Baik, kita akan melanjutkannya. Ayah Kate juga ikut datang untuk membawakan kunci cadangan rumah mereka yang terkunci dari luar. Saat memasuki rumahnya, betapa kagetnya mereka ketika menemukan pemandangan mengerikan di mana istri Kate, Elaine, dan anaknya berusia 3 tahun, Peter, ditemukan tewas di tempat tidur dengan luka memar akibat pukulan keras. Sungguh sadis, anaknya masih usia 3 tahun pun dihajar nih. Luar biasa ini. Yang lebih mengenaskan adalah Elaine yang sedang hamil tua, diduga astaga naga, sedang hamil ya. Diduga disiksa hingga ia melahirkan, dan bayinya juga ikut dibunuh dan diikat di tempat tidur tersebut. Ampun. Beberapa hari kemudian, jenazah Kate ditemukan di halaman belakang rumah mereka dengan keadaan penuh luka tembak dan alat kelaminnya yang sudah terpotong. Hari itu menjadi mimpi buruk untuk keluarga Kate karena mereka harus mengetahui kenyataan bahwa sang anak dan keluarganya telah tewas dalam keadaan mengenaskan, guys. Keterlaluan ya. Setelah melakukan penyelidikan, polisi sempat menduga bahwa Kate lah yang telah membunuh istri dan anaknya. Lalu ia melakukan bunuh diri di halaman belakang rumah setelah itu. Tapi dugaan itu tidak bisa dibuktikan karena kurangnya barang bukti yang ditemukan oleh polisi, guys. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata kasus pembunuhan satu keluarga Dardin ini bukanlah yang pertama di Illinois saat itu. 2 tahun lalu kasus yang sama juga pernah menimpa keluarga yang ditemukan tewas di rumahnya. Oh, berarti ini bukan kejadian pertama, guys, karena menurut aparat setempat dan media 2 tahun lalu di Illinois juga ini ditemukan kasus yang sama. Dan sampai akhirnya beberapa tahun kemudian polisi berhasil menangkap seorang pembunuh berantai bernama Tommy Lynn. Tommy diduga telah melakukan beberapa kali pembunuhan, di mana diantaranya adalah pembunuhan keluarga Dardin. Ya, ada yang seperti ini. Setelah menjalani pemeriksaan dan interogasi lebih lanjut, Tommy akhirnya didakwa dengan beberapa kasus pembunuhan berantai yang membuat dirinya dijatuhi hukuman mati. Namun yang menjadi pertanyaan di sini, guys, memang polisi telah mungkin mendakwa Tommy sehingga diputuskan hukuman mati, tapi di sini ada yang aneh karena beberapa media atau informasi menyatakan polisi itu tidak pernah bisa membuktikan, guys, bahwa dirinya itu pelaku pembunuhan dari keluarga Dardin ini. Jadi memang di sini yang aneh juga, kenapa bisa ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan tadi kita sudah membacanya bahwa pengadilan telah menetapkan. Berarti
ada bukti permulaan, tapi ada juga beberapa yang mengatakan bahwa polisi sampai saat ini belum bisa membuktikan bahwa dirinya lah adalah pelaku dari keluarga pembunuhan Dardin ini. Tidak pernah ada bisa mengungkap misteri kematian dari keluarga itu. Bahkan sampai tahun 2021 ini dikabarkan dari thelineup.com, Baseless Dardin Family Murders itu belum terpecahkan. Nah, itu guys yang menjadi pertanyaan. Jika kalian bisa memecahkan teka-teki ini, silahkan tulis di kolom komentar. Karena di lain sisi pengadilan telah memutuskannya, dan di lain sisi kalian bisa lihat ada beberapa sumber mengatakan bahwa justru polisi tidak bisa atau belum bisa membuktikan bahwa pelakunya adalah Bapak Tommy tadi ya. Siapa nama lengkapnya? Tommy Lin ya. Sungguh menjadi sebuah misteri. Baik, demikian guys podcast cerita pendek kita hari ini yang berjudul Misteri Pembunuhan Keluarga Dardin yang tidak pernah terungkap dan kontroversi menurut Mimin Freddy sih. Karena di satu pihak pengadilan memutuskan dan di lain pihak bahwa Tommy tidak ditemukan bukti kuat bahwa dialah pembunuhnya, tapi masalahnya dia sudah divonis seumur hidup. Serba salah. Tulis jawaban atau komentar kalian di kolom komentar ya. Kita akan masuk ke kuis tebak gambar. Baik, seperti biasa di akhir podcast ini kami memberikan sebuah gambar yang silakan kalian tebak. Di sini sebutkan cari 6 sebutkan nama makanan Eropa guys ya. Jadi siapa yang tercepat malam hari ini kami tunggu ya, karena secara otomatis pukul 24.00 jika kalian menjawabnya pukul 1 pagi. Expired. Kalian harus secepatnya tulis di kolom komentar nama apa aja. Nanti kita akan cocokin yang ada di kolom sebelah kiri dari lembaran hijau ini guys. Kalian bisa menyusunnya, membolak-baliknya, terserah kalian. Semoga kalian bisa berhasil menemukan jawabannya, dan yang tercepat akan mendapatkan pulsa gratis dari kami. Dan satu orang hanya boleh menjawab 1 kali percoba menjawab. Jadi hati-hati ya. Kalau kalian sudah menjawabnya dan salah, fail. Kita akan ketemu di kuis besoknya. Tenang aja, setiap hari kok kami akan berusaha menyampaikan kuis pertanyaan ini. Jadi pastikan kalian pemenangnya. Kami tunggu jawabannya sampai malam hari ini. Baik, sebelum kita closing, kami sangat membutuhkan dukungan support kalian guys untuk peningkatan dan perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga memberikan komentar di deskripsi untuk melengkapi kami. Terima kasih bagi yang sudah subscribe ya, karena tanpa dukungan kalian kami tidak bisa berkembang. Kami juga mengundang kalian untuk siapa saja yang bisa bergabung di 089530945819 untuk bisa menggunakan WhatsApp call atau WhatsApp chat atau suara aja, atau terserah video call atau mau Zoom atau apa aja, untuk sama-sama kita ngobrol-ngobrol santai di podcast ini dengan membahas tema mungkin UMKM kalian, atau mungkin selama ini kalian pengen curhat tapi tidak tahu harus kemana. Coba ceritakan di sini, kami juga dapat menutup identitas kalian. Siapa tahu kalian bisa dapat bantuan jalan keluar daripada netizen yang terhormat.
Baik guys, demikianlah podcast cerita pendek kita hari ini. Semoga dapat memberikan hiburan dan mengisi waktu kosong kalian bersama dengan kami. Jangan lupa dukung kami melalui tombol subscribe, dan kita ketemu lagi besok pada cerita yang lebih menarik lagi. Jadi pastikan kalian tetap bersama dengan kami. Akhir kata, Mimin Freddy mohon pamit. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, koreksi dan idenya silakan tulis di kolom di bawah ya untuk kemajuan channel podcast ini. Tetap jaga kesehatan kalian, gunakan masker, cuci tangan, istirahat yang cukup, olahraga ringan, dan jaga stamina imunitas kalian. Jika tidak penting-penting banget, nggak usah keluar guys. Tapi jika kalau kalian mau keluar, gunakan masker dan jauhi kerumunan. Oke, tetap jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa. God bless you all.